Halo, saya Dr. Linda. Saya mau tanya, pernah nggak akhir-akhir ini kulit kamu makin sensitif, gampang merah, terasa kering, atau skincare yang dulu cocok sekarang malah terasa perih? Padahal skincare-nya makin banyak, serumnya makin mahal, tapi kulit justru makin rewel. Nah, sebenarnya ini cukup sering terjadi di usia 30-an ke atas. Banyak orang terlalu fokus mengejar bahan aktif anti-aging yang kuat, sampai lupa kalau kulit juga punya fondasi. Kalau fondasinya mulai melemah, skincare sebagus apapun tidak akan bekerja optimal. Dan ironisnya, semakin panik melihat tanda penuaan, banyak orang justru makin agresif memakai skincare. Layeringnya terlalu banyak, eksfoliasi terlalu sering, tambah retinol, tambah serum lagi. Padahal kulitnya sebenarnya sedang stres. Di video ini kita akan bahas apa sebenarnya skin barrier, kenapa seramik jadi sangat penting di usia 30-an, kenapa kulit makin sensitif seiring usia, dan kenapa banyak skincare anti-aging justru gagal karena masalah barrier kulit. Apa sih sebenarnya skin barrier itu? Lapisan pelindung kulit atau skin barrier itu adalah lapisan yang paling luar dari kulit yang tugasnya sangat penting, yaitu menjaga air tetap di dalam kulit dan mencegah zat iritan dari luar masuk terlalu mudah. Kalau dianalogikan, itu skin barrier seperti dinding bata. Sel kulit itu adalah batanya. Sedangkan lipid atau lemak antar sel itu adalah semennya. Nah, salah satu komponen paling penting dari semen ini adalah seramid. Sekitar 50% matriks lipid skin barrier itu terjadi dari seramid. Kalau semennya mulai rusak atau berkurang, dinding akan merapuh. Akibatnya, air akan lebih mudah menguap dari kulit, kulit jadi gampang kering, lebih sensitif, dan lebih mudah mengalami iritasi. Masalahnya banyak orang tidak sadar kalau kondisi ini sedang terjadi. Karena dari luar kadang cuma terlihat kulit lagi kusam atau skincare jadi tidak cocok. Padahal yang terganggu sebenarnya adalah fungsi pelindung kulitnya. Ada istilah medis yang penting di sini, yaitu TEWL atau transepidermal water loss. Itu adalah suatu kondisi ketika air di kulit menguap terlalu cepat ke udara, karena lapisan pelindungnya tidak lagi rapat. Akibatnya kulit mengalami dehidrasi kronis. Dan ini sering disalahartikan sebagai penuaan biasa. Padahal, banyak garis halus yang terlihat jelas sebenarnya muncul karena kulit sangat kekurangan hidrasi. Kulit jadi terasa ketarik, teksturnya kasar, tampak kusam, dan garis halus lebih mudah terlihat. Misalnya, kamu merasa, kok wajah saya makin kusam padahal skincare sudah banyak. Atau, kenapa smile line saya tiba-tiba kelihatan lebih dalam saat kulit lagi kering. Nah, sering sekali itu bukan murni karena usia, tapi karena skin barrier sedang tidak mampu mempertahankan kelembaban dengan baik. Masalahnya adalah produksi seramik alami kulit itu memang menurun seiring bertambahnya usia. Memasuki usia 30-an, kemampuan kulit untuk mempertahankan kelembaban mulai menurun secara bertahap. Di usia 40-an dan masa perimenopause, perubahan hormon juga ikut mempengaruhi kualitas dari skin barrier. Oleh karena itu, banyak orang merasa skincare yang dulu cocok sekarang jadi perih, membuat kulit makin sensitif, gampang merah, atau terasa kering walaupun sudah pakai banyak skincare. Dan ini yang sering membuat banyak orang frustasi. Mereka merasa sudah membeli skincare mahal, serum aktif banyak, tapi hasilnya tetap tidak stabil. Padahal kalau skin barrier sering bermasalah, kulit justru bisa lebih mudah iritasi saat menerima terlalu banyak bahan aktif sekaligus. Jadi masalahnya tidak selalu produknya jelek. Kadang kulitnya memang sedang tidak siap. Kalau kamu menonton video sebelumnya tentang inflammaging, ini nyambung sekali. Di saat skin barrier rusak, zat iritan lebih mudah masuk, kulit lebih mudah meradang, lalu peradangan ringan akan terjadi terus-menerus. Dan peradangan kronis tingkat rendah, inilah yang bisa mempercepat kerusakan kolagen dan elastin. Jadi anti-aging bukan cuma soal stimulasi kolagen, tapi juga soal menjaga fondasi kulit tetap stabil. Kesalahan yang paling sering saya lihat adalah kulit sedang sensitif, tapi justru ditambah exfoliating toner setiap hari, ditambah retinol, ditambah layering terlalu banyak, akhirnya skin barrier makin stres. Dan ironisnya banyak orang mengira itu tanda skincare sedang bekerja. Padahal kalau kulit makin perih, makin merah, terasa panas, atau makin sensitif, itu bukan selalu proses adaptasi. Bisa jadi skin barrier-nya memang sedang terganggu.
Ceramide bukan bahan ajaib yang menghilangkan kerutan dalam semalam, tapi ceramide membantu memperbaiki lingkungan kulit supaya lebih stabil, lebih lembab, lebih tahan terhadap iritasi, dan lebih nyaman menerima bahan aktif lain seperti retinol. Jadi kalau kita rangkum, anti-aging itu bukan cuma soal mengejar kolagen, tapi juga soal menjaga skin barrier tetap kuat, stabil, dan tidak terus-menerus mengalami peradangan ringan. Dan disitulah ceramide menjadi penting, karena pendekatan anti-aging yang baik bukan yang paling agresif, tapi yang paling stabil, paling aman, dan paling sesuai dengan kondisi kulit. Kalau kamu ingin mulai memahami kondisi kulitmu dengan lebih terarah, saya sudah menyiapkan beberapa PDF edukasi yang bisa membantu kamu belajar dari dasar. Di sana ada panduan kenali kulitmu, panduan skincare mulai 30, panduan retinol, dan skin audit PDF. Semua dibuat berbasis evidence dan disusun supaya lebih mudah dipahami orang awam. Linknya ada di deskripsi video dan bio Instagram. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu yang mungkin selama ini terlalu fokus pada serum aktif, tapi lupa memperbaiki fondasi kulitnya. Saya Dr. Linda, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat, salam glowing.